Makanya saudara-saudara harus sadar segera dari keadaanmu. Saya meminta agar seluruh umat Islam di dunia ini sadar akan ajaran agama kalian yang tidak benar, ajaran agama menyembah Tuhan yang salah, ajaran di mana masa Tuhan suruh mutar-mutar batu hitam padahal haram syirik. Apa sih tujuan mutar-mutar batu hitam itu? Ibadah ritual macam apa itu? Dan siapa yang menyuruh? Tuhan mana yang menyuruh mutar-mutar batu hitam 7 kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan dari si Udin Bonga ini. Si Udin Bonga ini mengatakan mengelilingin batu hitam itu katanya syirik. Sebelum kita jelaskan tentang Ka'bah, kita jelaskan sedikit tentang agama Saifuddin Ibrahim. Dikatakan di perjanjian lama jangan bertuhan kepada manusia, tapi dikatakan di perjanjian baru Injilnya Paulus itu bertuhan kepada manusia. Kemudian mereka ini menyembah patung Yesus ketika disalibkan. Mereka selalu mengatakan Tuhan turunlah ke bumi ini. Bukankah Tuhan turun ke bumi ini akan terjadi kiamat? Kan itu yang disampaikan di dalam Alkitab. Mereka ini mengatakan kalau kita ini menyembah batu hitam. Tidak ada umat muslim itu menyembah batu hitam. Di mananya umat muslim itu menyembah batu hitam? Jika ada umat muslim yang mengatakan kami ini menyembah Ka'bah, itu berarti orang sesat. Di dalam surat Al-Baqarah, dimanapun kamu berada, arahkanlah kiblatmu itu ke Ka'bah. Karena apa? Karena mau kita di timur, utara, selatan, barat, itu pusat bumi itu Ka'bah. Itu hanya kiblat, satu arah umat muslim. Karena di Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan kita itu menyembah Ka'bah, mungkin orang ini salah minum obat. Karena tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an dikatakan kita itu menyembah Ka'bah. Ini itu hanya kiblat. Nah, jadi mau kita di manapun selatan timur, barat, utara, itu Ka'bah itu berada di tengah-tengah. Itu kiblat umat muslim. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh si Udin. Nabi gelap itu adalah ajaran yang aneh-aneh. Sudah saya sebut, sudah saya omongkan berkali-kali tentang kesalahan sejarah itu. Kan saya ngomong terus, bukan menyinggung, tetapi saya sadarkan kepada kita semua. Ibaratnya saya sekarang sedang membelah laut, supaya orang-orang yang bersama dengan saya, bersama Injilnya, nanti sudah nyebrang sampai di laut sana, yaitu Laut Merah itu. Bisa kita perhatikan bagaimana kehidupan para penghujat agama Islam itu. Semakin lama kehidupannya itu semakin sinting. Di sini Saifuddin Ibrahim mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi gelap karena ajarannya tidak jelas. Dan bisa kita bandingkan dengan ajaran Paulus, mana yang lebih jelas, mana yang lebih manusiawi. Jadi kalau yang disampaikan oleh Paulus itu boleh makan B2, bertuhan kepada manusia, boleh minum minuman miras, dibaptis. Padahal di perjanjian lama Yesus sendiri yang menyampaikan tidak boleh bertuhan kepada manusia, tidak boleh makan babi, tidak boleh minum minuman keras, harus disunat. Berarti mereka ini lebih mendengarkan Yesus apa lebih mendengarkan Paulus? Karena kesaksian Paulus ini juga tidak jelas. Karena Paulus mengatakan, aku melihat Yesus itu setelah Yesus wafat ya, aku melihat Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi ada nggak saksinya? Ada. Tapi di ayat yang lain, aku melihat Yesus itu sebagai Tuhan. Ada nggak saksinya? Tidak ada. Padahal di ayat yang lain dia mengatakan ada saksinya. Tapi di ayat yang lain dia mengatakan tidak ada saksinya. Di sini saja sudah bertentangan. Kita lanjutkan. Kata-kata yang datang dari Tuhan itu akan mengerikan kepada semua orang. Saya percaya bahwa seluruh menteri jahat yang korupsi itu akan tenggelam di Laut Merah semuanya. Ya, Selat Madura lah kalau begitu. Ya, Selat Bali, Selat Sunda. Nah, banyak selat itu. Dan sekarang saya sedang menunjukkan dan memukul tongkat firman di tengah laut bangsa Indonesia supaya terbelah dua.
Seperti inilah kondisi para penghujat agama Islam itu. Lama-kelamaan otak mereka itu akan blank. Jadi buat teman-teman sekalian di sini Saifuddin Ibrahim mengatakan akan membelah Indonesia ini menjadi bagi dua. Mungkin sebelah sana Kristen, sebelah sini umat Muslim. Kita sepakati dengan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, dan saya akan mengusulkan kepada pemerintah apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Muslim ambil haknya, Kristen silahkan ambil haknya. Hasil dari hasil buminya. Jumlah umat Muslim itu 86,94% di negara kita ini. Kita ambil hak kita. Hak bumi kita ini 86,94%. Kita ambil hak kita. Lalu Kristen berapa? Kristen cuma 7,47%. Saya ulangin sekali lagi. 7,47%. Silahkan ambil hak hasil buminya 7,47% empetinya. Silahkan ambil. Saya jamin di sini saudara kita yang dari Kristen itu kelaparan. Hanya bisanya buang air kecil. Kenapa? Karena di Indonesia ini air sungai masih gratis. Jadi jumlah Muslim di negara kita ini itu 86,94%. Jadi kalau diambil haknya itu 86,94%, mungkin ya mereka ini nggak tahan lagi. Karena ini kan dari usulan dari Saifuddin Ibrahim. Maka kalau dari usulan Saifuddin Ibrahim ini juga, ya kalau teman-teman di sini sepakat, mungkin channel-channel Muslim, silahkan suratin pemerintahnya bahwa Muslim pun akan ngambil haknya 86,94%. Jadi jumlah saudara kita dari umat Kristiani ini cuman 7,47%. Makanya kalau mereka mengatakan bahwa umat Kristen ini akan menjadi mayoritas di mana? 7,47%. Sedangkan Muslim itu 86. Makanya kita agak heran kalau mereka mengatakan bahwa Kristen itu akan menjadi mayoritas di negara kita ini, Muslim itu akan menjadi minoritas. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, kalau Saifuddin Ibrahim masih mengusulkan tentang hal itu, kita akan tetap buat suratnya kepada pemerintah dan kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Saya jamin di sini kalau saudara kita dari Kristiani ini mungkin buang air kecilnya itu lancar. Kenapa? Karena kan air sungai itu masih gratis. Tapi kalau masalah pendapatan ekonominya, berasnya, saya tidak berani jamin bagaimana kehidupan saudara kita umat Kristiani. Jadi kalau mereka itu lebih mendengarkan Saifuddin Ibrahim, saya rasa di sini umat Kristen itu disengsarakan oleh Saifuddin Ibrahim. Mereka selalu mengatakan bahwa kita itu tidak toleransi lah, radikal lah. Di mananya kita radikal? Kita ini seolah-olah numpang di negara kita sendiri. Sedikit-sedikit bahasa mereka itu Islam itu radikal, tidak toleransi. Kalau kita tidak toleransi, kalau kita radikal, itu orang Kristen di seluruh Indonesia ini akan kelaparan. Karena jumlah mereka itu cuma 7,47%, hanya 7. Sedangkan Muslim 86%. Ini cuma 7. Jadi kalau mereka mengatakan kita itu radikal, tidak toleransi, mungkin mereka ini tidak sadar diri juga. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.